To be here for this first press conference, I'm looking forward to seeing the players being here. Mulai disegani. Pelatih Australia langsung jujur gini soal timnas Indonesia yang secara mengejutkan bikin Arab Saudi keok 2-0. Mengejutkan. Pengakuan pelatih timnas Bahrain usai, lihat kebangkitan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Salahkan pemain timnas Arab Saudi. Legenda timnas Arab Saudi langsung ngomong keras gini usai kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Didasari ketakutan, pelatih Australia sangat jujur begini soal kebangkitan timnas Indonesia di kualifikasi ronde 3 ini. Timnas Indonesia secara spontan sukses mengalahkan Arab Saudi yang awalnya diprediksi akan tampil ganas untuk meraih poin. Namun kenyataannya, skuad Garuda justru mendominasi dan sukses pulangkan Arab Saudi dengan tangan kosong. Pelatih Australia, Tony Popovich mengaku cukup kaget dengan hasil ini, yang sebelumnya menjagokan Arab Saudi untuk menang. Ia bahkan mengungkapkan rasa waspadanya terhadap kebangkitan timnas Indonesia setelah Garuda secara mengejutkan berhasil menaklukkan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan Indonesia atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini menjadi perhatian besar bagi dunia sepak bola, termasuk Popovich yang menyebut hasil tersebut sebagai peringatan dini bagi tim-tim lain di grup C ini. Popovich yang memimpin Australia untuk bersaing di grup yang sama, tidak menutupi kekagumannya terhadap performa Indonesia. Apa yang mereka lakukan di kandang mereka luar biasa. Tidak banyak tim yang bisa keluar dari markas mereka dengan 3 poin. Ini adalah peringatan bagi kami semua, ujar Popovich dalam wawancaranya. Popovich juga menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia memuji kepemimpinan Shin Tae-yong yang berhasil mengubah mentalitas pemain Indonesia. Mereka kini bermain dengan keyakinan tinggi, fisik yang kuat, dan strategi yang sangat terorganisir. Pelatih mereka telah membawa identitas baru untuk tim ini, lanjut Popovich. Australia dijadwalkan menghadapi Indonesia tahun depan mendatang, dan Popovich memastikan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Mereka bukan lagi tim yang hanya bertahan. Mereka agresif, cepat, dan berbahaya di serangan balik. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bagi Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi menjadi momentum besar dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari supporter tanah air, mereka kini memandang laga melawan Australia sebagai kesempatan emas untuk melanjutkan tren positif. Sementara itu, Popovich menegaskan bahwa Australia tetap fokus pada tujuannya, yaitu lolos ke Piala Dunia. Namun, ia mengakui bahwa perjalanan menuju pentas dunia tidak akan mudah. Persaingan di Asia semakin ketat. Tidak ada lagi tim yang bisa dianggap lemah, termasuk Indonesia. Mereka kini adalah ancaman nyata, tutup Popovich. Takut dibantai Indonesia kah? Pelatih timnas Bahrain langsung tak ngomong gini, usai ditahan imbang Australia. Tim nasional, timnas Bahrain, Dragan Talajic tampak ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Ia menyebut laga melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit untuk Bahrain. Terlebih saat ini kondisinya Bahrain tengah kesulitan. Sudah 5 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia tim tersebut tak kunjung meraih kemenangan. Terbaru dalam 2 laga di November 2024 ini, Bahrain hanya bisa memetik 1 poin. Itu dari hasil imbang melawan Australia 2-2 dan kekalahan saat melawan Cina 0-1. Kondisi itulah yang membuat kini Bahrain tertahan di peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kabar baiknya, peringkat ketiga hingga ke-6 sama-sama memiliki 6 poin.
sehingga kans Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Demi bisa menjaga peluang itu lagi, Bahrain pun wajib memetik kemenangan di 2 laga selanjutnya yang akan dimainkan pada Maret 2025. Kabar buruknya, 2 laga itu adalah melawan Jepang dan timnas Indonesia. Jepang seperti yang diketahui tengah memimpin grup C dan belum kalah sama sekali. Pada pertemuan pertamanya di kandang Bahrain sendiri, tim tersebut pun menelan kekalahan telak dari Jepang, yakni 0-5. Kini justru Bahrain akan bermain di markas Jepang, jadi jelas kemenangan dirasa akan sulit diraih oleh pasukan Talajic tersebut. Lalu pada laga lainnya Bahrain akan berjumpa timnas Indonesia, yang di pertemuan sebelumnya laga berakhir 2-2. Kini Garuda juga tengah dalam performa terbaiknya usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Karena alasan itulah Talajic memprediksi Bahrain akan kewalahan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Meski begitu, ia menegaskan Bahrain takkan menyerah dan siap untuk menampilkan yang terbaik. Kami perlu bekerja keras untuk mempersiapkan diri jelang 2 laga berikutnya. Setiap laga jelas sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, ungkap Dragan Talajic. Dikutip dari media sosial @bahrainfa, Kamis, 21 November 2024. Kami bakal terus memberikan yang terbaik. Kami bakal bertarung demi negara ini. Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, imbuh Talajic. Ikut merasa malu. Legenda timnas Arab Saudi tiba-tiba marah gini usai timnas Arab Saudi dikalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mencatatkan sejarah kelam. Untuk kali pertama, Green Falcon kalah dari timnas Indonesia. Kekalahan itu jelas membuat murka publik Arab Saudi. Salah satunya legenda Arab Saudi Fahad Al-Harifi marah melihat timnya dikalahkan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemarahan Fahad muncul karena para pemain Arab Saudi tidak serius menghadapi laga. Fahad menyebut para pemain Arab Saudi tidak fokus jelang pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 19 November. Pemenang Piala Asia 1988 itu mengklaim para pemain Saudi lebih sibuk main media sosial sebelum dikalahkan Indonesia. Kami berharap bisa meraih kemenangan hari ini, tetapi sayangnya ada masalah administratif di tim nasional. Para pemain sibuk dengan Snapchat dan lupa bahwa mereka sedang menjalankan misi nasional. Hari ini semua pemain bermain buruk kecuali kiper Ahmed Al-Kassar. Jika bukan karena dia, kekalahan Arab Saudi akan diputuskan lebih awal, ucap Fahad dikutip dari Qura. Fahad juga tidak menyangka Arab Saudi untuk kali pertama kalah dari timnas Indonesia. Pencetak 24 gol bersama timnas Arab Saudi itu menganggap kampanye The Green Falcons di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah berantakan. Kita seharusnya membuat perubahan total bagi tim nasional Saudi setelah Piala Asia 2023. Kita tidak berharap kehilangan 7 poin di kandang sendiri atau dikalahkan oleh beberapa tim untuk pertama kalinya dalam sejarah, ujar Fahad. Hari ini gengsi tim nasional Arab Saudi hancur. Tim kalah, tidak ada fokus dari para pemain, dan kami memberi lawan kesempatan untuk memberikan awal yang ideal untuk pertandingan. Jelas para pemain tidak mempersiapkan diri secara psikologis untuk pertandingan sebagaimana mestinya, katanya menambahkan. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat Arab Saudi turun ke posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Sedangkan Indonesia naik ke posisi 3, unggul produktivitas gol atas Arab Saudi.